Kita mau bahas apa nih? Sadness kok. Kesedihan. Kok lu ketawa kayak senyum-senyum gitu terus sih? Karena nggak semua yang aku alami aku lagi sedih atau apapun gak harus aku tunjukin kan kok. Terus biar yang nonton tahu ini sedih gimana? Nanti denger cerita kita aja. Kita ganti mood dulu. Oke. Wih. Jadi menurut kok kesedihan itu apa? Iya. Kadang-kadang kita suka bingung ya. Gue lagi sedih gitu. Tapi sedih itu apa ya? Emosi. Sedih itu emosi dari kekecewaan pasti. Selain kecewa, keinginan yang tidak terkabul, keadaan yang tidak sesuai dengan keinginan. Wih. benar. Kayak gitu dong. Iya. Langsung bergetar suaranya. Ini orang pada bingung kita ngomongin sadness. Tapi ketawa karena menurut gue kesedihan yang kita alamin ya kok ya, maupun semua orang nggak perlu kita umbar sih. Kadang kan soalnya karena takut dijudge lagi, karena takut dijajing lemah. Terus dijajing lemah, lebay lu kayak gitu aja lebay gitu loh. Terus kayak lu masa kayak gitu aja nggak bisa sih? Nah terus kayak nggak bisa handle ya maksudnya? Iya, soalnya aku juga lihat kebanyakan orang ya kok ya, terutama nggak manusia atau apapun, sedih pun nggak ditunjukin kok. Contoh kayak orang tua, ya kan? Yeah. Orang tua kayak bohong kayak mama udah makan padahal nggak makan, itu kan kayak sedih banget gitu loh. Ada orang lain juga bohong. Ya itu pengorbanan kok kayak gitu. Ya kita juga wajar sih untuk sedih itu menurut gue wajar. Ya terkadang emang judgement juga ke cowok gitu kan, cowok nggak boleh nangis, cowok nggak boleh manja. Gue juga sendiri ngomong hal seperti itu ke diri gue. Kenapa harus ada cowok nggak boleh nangis, nggak boleh manja gitu? Kenapa gitu loh? Kenapa? Stereotype. Ini juga gue udah pernah ngobrol sama orang psikologi ya. Judgement seperti itulah yang membuat orang jadi depres. Pasti. Kalau cewek mah gampang tinggal nangis gitu. Kalau cowok nangis kan cengeng gitu-gitulah. Iya, makanya aku pernah bilang ya, kalau cowok sampai nangis itu pasti dia udah bener-bener kayak udah ditumpuk sampai akhirnya meledak, sampai dia nggak bisa nahan. Seperti orang yang aku kenal. Begitu ya. Iya. Ya nggak apa-apa sih, kita harus balance antara senang, sedih, kecewa, berhasil, kan gitu. Kalau seneng terus nggak pernah ngerasain sedih, kita juga nggak bersyukur atas kebahagiaan atau kesenangan itu kan. Tapi kalau kayak bipolar gitu gimana kok? Bentar-bentar senang, bentar-bentar sedih. Bipolar itu kan, mohon maaf ya, disorder kan. Bipolar memang betul bipolar, disorder, terlalu cepat swingnya. Ya itu menurut gua ranahnya udah medis. Karena udah biologik, hormon itu udah hormon. Nah kadang aku kan memang bipolar disorder ya kok ya istilahnya. Nah aku buat ke happy, ke senang, ke sedih itu cepet banget. Tapi ketika aku lagi seneng kayak seneng banget, kayak aku banyak ide banget. Tapi ketika aku lagi sedih, dulu ya aku lagi sedih, gak mau ngapa-ngapain, kayak gue merasa gue paling susah. Terus kayak mikir kayak kok gini banget hidup gue, pokoknya sampai depresi banget. Memang sampai mau bunuh diri gitu. Iya, aku sedih banget kayak gak guna banget hidup gue gitu, pokoknya sedih banget. Nah kayak sebenarnya aku juga mencari-cari kesedihan itu sebenarnya apa sih gitu loh. Kenapa semua orang bisa ngerasain sedih gitu loh? Kenapa harus diciptain kata sedih dan senang? Emosi itu kan sakitnya hati ya sedih, kekecewaan ya sedih gitu loh. Macam-macam, patah hati sedih. Ya, cuma balik lagi gimana kita ngontrol lagi emosi kita buat kita mau tunjukin apa mau dipendam gitu. Iya, karena kalau misal kata ngomongin ya, kesedihan tuh juga nggak akan lama sih. Kan 1 detik lalu itu udah jadi masa lalu. Tinggal lu mau mikir ke masa depan atau lu mau berlarut-larut sedih. Nah, mau apa yang bisa diambil dari kesedihan, apa yang diambil dari kekecewaan, gitu loh. Tapi nggak semua orang bisa bangkit kok udah sedih kok. Memang nggak semua, tapi harus bisa. Kalau enggak kita akan ketarik terus ke dalam kesedihan itu, kita nggak gerak, nggak move on.
kebanyakan orang juga nggak sadar kalau mereka tuh udah menjerumus ke sana. Aku udah soalnya Terperangkap. Iya, terperangkap. Aku udah pernah posisi di sana kok. Ya. Buat aku sampai detik ini gitu loh, buat aku lagi sedih aku mau nunjukin itu jauh banget ceritanya, susah banget. Karena untuk keluar dari kesedihan itu juga perjuangannya tuh gila banget sih. Gila, emang gila. Lebih susah. Disemangatin kayak semua orang bilang kayak wah masa gitu aja nggak bisa, kayak tadi lu bilang nggak bisa. Lu harus bisa bangkit dong, ini gini. Waktu kita emang lagi bener down gitu, pingin banget gue katain kayak lu nggak ngerti apa yang gue rasain. Lu Iya. coba deh jadi posisi Iya. gue. Kebanyakan Iya. orang begitu. Iya, kayak gitu kan. Lu gampang banget bacot lu ngomong gitu kan. Kita untuk istilahnya nggak mau bunuh diri aja udah bagus kan, bisa Iya. kata begitu ya kalau ngomongin separah itu ya. Makanya kebanyakan orang ya kok saking depresinya dan dia nggak bisa handle itu. Mohon maaf, banyak yang bunuh diri. Dia kalau nggak bunuh diri pun larinya apa? Drugs, Iya, mabok, jadi gitu. jadinya tuh menghancurkan diri sendiri. Cutting. Cutting. Aku hampir sempat mau cutting. Iya. Saking Teman-teman gue juga banyak, kalau nggak nato, Iya. gitu-gitu. ya aku sempat mau cutting, mau nato, Mau tato tindik. juga kan waktu itu? Iya, mau nato, mau tindik kayak. Iya, menyakiti diri lah. Iya, gue kayak. Supaya kita nggak mikir. Iya, gue mikirnya kayak gak usah sakit hati deh, yang penting sakit fisik aja gitu. Lebih loh. mending sakit fisik gitu Iya, kan? Iya. lebih baik sakit fisik dibandingkan sakit hati, sakit mental atau apapun. Udah deh, gitu loh. Soalnya kalau lu digebukin nih, Iya. kayak aku digebukin kayak sakitnya kayak ya lebam 2 hari sembuh. Iya. Lu sakit hatinya Betul. berbulan-bulan loh. Nggak ada obatnya ya kalau dipikir-pikir. Nggak ada obatnya, bener-bener nggak ada obatnya. Obatnya nanti dibilangnya apa? Ke gereja atau ke Iya. Tuhan untuk belajar bersyukur Iya, berarti gitu-gitu. bersyukur. Yang lain juga ada yang lebih parah dari kamu gitu. Tai. Itu kayak sebel banget sih gitu loh. Itu nanti pasti disensor sih. Nggak apa-apa juga sih menurut gue. Gitu. Nah terus apalagi kalau yang bener-bener ini mending sakitin diri sendiri. Kok sampai ke mentalnya loh. Pasti. Ada yang nggak bisa ngapa-ngapain, ada yang bisa ngurung diri Dengan selama sebulan. anggap aja ya kalau misalnya lu pun bisa bangkit dari kesedihan, lu akan punya suatu pertanyaan kayak misal kata, jadi gunanya gua apa ya? Ya, Dan itu pertanyaan yang lu belum tentu bisa dapat jawabannya. ya tapi itu selalu dikeputar-putar di otak-otak Iya. lu. Gue ini buat apa ya? Tujuan hidup gue ini apa ya? Gue ini Misalnya lu happy nih sama orang tua Iya. nih, aman gitu kan, tiba-tiba lu bikin salah. ya, Kecil nggak apa-apa, salah tiba-tiba salah fatal, habis gitu orang tuh bilang, jadi nyesel punya anak kayak kamu yang tadinya nggak pernah kepikiran, ya, aku dilahirin buat apa, tiba-tiba semenjak hari itu lu mulai berpikir, jadi lo lahirin buat apa? iya, Gitu. benar. Iya dong, Ya. ya itulah. Nah, udah gitu kayak apalagi capek ya kok, kebanyakan orang kan gak nunjukin sisi sedihnya dia, dipendam. Kita semua pakai Iya. topeng. Iya makanya. Betul. Di satu sisi nanti di dalam keluarga kita harus topengnya sedih, Iya. maksudnya senang gitu kayak kumpul nanti di luar itu, nanti di kamar kayak lepas topeng jadi sedih, nanti keluar kamar senang lagi, di sekolah juga pasang topeng gimana. Kita tuh semua tuh topeng kita berlayer-layer kok. Betul. Makanya gue iri sama orang yang Sama. bisa jadi dirinya sendiri ya. Iya, Entah di sosial media atau dalam kehidupan sehari-hari, lu nggak demen sama orang langsung anjing lu gitu Iya, atau iya, apa iya. gitu-gitu, nggak peduli orang ngomong apa kayak gitu. Ya gue emang kayak gini, tatoan mau apa. Ya gue emang begini gitu-gitu. Iya, itu aku sidik banget sama orang itu. Sekarang aja nih kok orang tampil di sosmed aja sedih-sedih, judging kan? Iya. Kayak lu punya mental apa? Lu kesakit mental apa? Kenapa lu begitu? Sempat kan aku sempat ada yang ini nonton berita orang di hotel tuh nangis, tau-taunya seneng dijajing bipolar ya lu, ini ya lu, kayak kenapa sih gitu? Hidup manusia selalu penuh dengan judging, bisa gak sih nggak usah judging gitu loh. Karena menurut gue salah satu yang penyumbang terbesarnya sosial media. Sangat gampang untuk tinggal bilang alah lebay. Itu sangat gampang. Tapi mereka nggak thinking before they talk gitu. Ya jelas. Nggak ada filternya. Kalau misal kata kita ketemu orang, pas ngelihat tadinya mau ngomong alah nggak jadi deh. Iya, Kan iya, begitu, iya. karena ketemu langsung. Lah kalau tinggal ngelihat foto habis itu lagi nangis, habis itu tinggal ketik
Alah lebay, lu tinggal ketik. Padahal tinggal kayak lu kok nggak suka, lu tinggal scroll yang lain aja gitu, gak usah di ketik yang negatif yang bikin makin ngedown gitu. Makanya kalau aku orang lagi sedih itu aku nggak pernah nge-push orang kan, karena aku tahu. Gue juga begitu ke lu kan. Iya. Kalau lu lagi nggak stabil, selagi gue masih bisa maklumin ya gue maklumin. Iya. Sebenarnya Itu makanya lingkungan itu penting banget. Mau itu pun lingkungan keluarga, lingkungan kantor. Kalau lingkungan keluarga lu toksik, lu cari lingkungan yang positif lah. Tapi bukannya ngomong apa ya? Lingkungan juga nggak jadi satu-satunya. Lingkungan juga nggak bisa bikin lu bener 100%. Contohnya ada stand up comedian dalam manajemennya kan bagus banget tuh. Jadi support system yang baik. Tetap juga pakai drugs. Dia jujur gak? Jujur. Dan disiapin pendeta, disiapin road manager, diurusin hidupnya dan segala macam. Balik lagi sih kok ke diri sendiri. Iya betul. Dan itu susah. Emang susah banget. Aku soalnya istilahnya pernah dalam posisi itu. Untungnya lingkungan, aku ada punya lingkungan toksik banget nih. Aku cabut ke lingkungan kantor aku. Untungnya ya, aku kalau bilang tolong ya hari ini jago gua lagi nggak mood, nggak dipancing sama sekali. Itu aku bersyukur banget, grateful banget kayak anjir dia lingkungan gue positif. Soalnya nggak semua orang bisa mau terima orang kayak lagi sedih. Udah kayak begitu aja, lingkungan yang menurut kita oke aja. Dari pihak kerajaan lu kan tidak mencap begitu. Iya makanya kayak kenapa sih judging mulu anjir gitu. Pusing. Ya, ini juga kita harus belajar Lin untuk tidak memperdulikan omongan orang yang nggak ngasih kita apa-apa. Iya. Kalau misal kata orang komentar sama lu kayak, lu begini, lu ngasih gua apa? Iya. Makanya ada satu orang kok kata-katanya sampai sekarang aku inget. Apa lagi? Orang kalau komen soal kamu dan gak hasilin duit, pokoknya permasalahan yang gak hasilin duit, gak usah terlalu pikirin. Tapi kalau hasilin duit, pikirin. Ya hasilin duit itu maksudnya bukan berarti langsung ngasih duit iya, maksudnya kayak membangun nggak kita membangun. Gitu. Iya. Jadi istilahnya kayak orang yang push lu down, gak usah. Iya, kayak misalnya orang komentar, baju lu jelek, lu mau ngasih gua baju? Enggak, halah, nggak usah dipikirin. Iya. Kecuali baju lu jelek Lin, nih pilih sendiri tuh Shopee beli. Ya lu harus dengerin dong. Pasti dong, gitu loh. Karena lu kasih harusnya gua begitu dong. Secara tidak langsung kasih gua happiness. Iya, karena kita pingin lu lebih baik. Ya. Gitu kan. Kalau misal kata cuman ngejat doang mah semua orang juga bisa. Ya. Kalau kita nih nggak komentar tanpa pakai otak dulu, nggak di filter dulu. Tai lu, lu jelek banget lu kumal banget lu. Gampang banget. Ya. Cuma sayangnya kita kan sebelum ngomong nggak pakai otak ya. Ngomong gitu pakai mulut. Ya, maksudnya di filter pakai otak gitu loh. Terus kita baru terucap kayak ini nyakitin perasaan hati orang juga. Nanti kalau dia kayak gini tapi kita pun ya, di sisi kita pun kalau mikirin orang, terlalu mikirin orang, pikir dulu deh, orang itu mikirin kita nggak? Ya sayangnya banyak yang nggak mikirin kita juga ya kok. Gitu. Jadi makanya bukan yang ngomong apa ya, mungkin karena umur juga makin bertambah, tantangan kehidupan juga makin besar. Kayak kita mesti pikir-pikir kita mau spend energi kita tuh kemana deh? Iya benar. Mau pikirin otak kita mau mikirin yang mana deh? Ya. Mau yang rumit tapi mungkin setelah kerumitan ini kita dapat sesuatu, atau mau kerumit dan menarik kita malah yang makin gak bagus. Makanya aku udah kayak nanam prinsip di hidup aku sih kok. Apa? Kalau masalah yang gak hasilin duit, udah salah satunya itu jangan terlalu dipikirin, terus jangan terlalu pikirin orang lain, kalau orang lain tuh gak mikirin lo. Iya dong. Yeah. Orang nih kalau mikirin aku kayak kasih aku duit, pedulin aku lah, gaji aku inilah istilahnya, gue pedulin. Tapi kalau lu nggak peduli sama gue, jelek-jelekin gue, buat apa gue peduli lu, habisin energi gue. Ya. Ya kuncinya kalau misal kata udah terlalu sedih, kita harus aware gitu loh. Wah ini udah terlalu sedih nih. Terus mesti gimana? Ya mesti ganti lingkungan sih gitu. Terkadang kita buat egois buat diri sendiri itu nggak apa-apa. Oh iya. Karena siapa yang paling cinta sama lu kalau bukan diri lu sendiri? Iya.
siapa yang ngerawat kita kalau misal kata ini, masa kita suruh pasangan kita untuk lulurin dong atau misal kata pijitin atau apa terus gitu, lama-lama kan nanti mereka juga nggak nyaman. Jadi ya kita harus mikirin diri kita dulu. Kebanyakan orang nih mikirin orang lain, sedangkan dirinya tuh dia nggak tahu kok dia tuh lagi posisi kasihan banget. Betul. Karena kan kita tuh dididik ya, utamakan kepentingan orang daripada kepentingan diri sendiri. Itu dari pelajaran SD tuh. Iya, bener. Itu kan terdoktrin. Iya. Gue sendiri kan begitu, gitu loh. Ada orang minta tolong, ya kalau gue bisa tolongin, gue tolongin. Kalau enggak, gue coba cari cara deh supaya bisa nolong, kan begitu. Aku juga gitu. Sekarang pertanyaannya, waktu giliran gue butuh pertolongan dari dia, seberapa besar dia mau bantu gue? Iya. Nanti kalau misal kata kita ngarep, nanti dibilangnya, wah berarti pamrih ini. Ya udah, makanya pun gue kalau nolong orang gue ikhlas biasanya. Biar nanti Tuhan yang bales kebaikan gue, mungkin dari orang yang lain atau mungkin dari mana, terserah. Gitu, karena kita mungkin juga sadness itu kan gara-gara orang ya mungkin. Iya, pasti dong. Karena kita terlalu berharap sama orang. Harusnya kita cuma berharap sama Tuhan. Iya. Tapi buat nggak berharap sama orang. Karena masalahnya Tuhan nggak kelihatan sih ya, mohon maaf. Kalau orang kan bilang tenang Lin gitu, langsung ngarep kan. Iya, jadi kayak orang bagus dikit kita jadi berharap dong. Wajar sih, wajar. Kayak pacar aku baik sama aku jadi berharap dong lu makin sayang sama gue gak sih? Betul. Tentunya ada maunya. Di luar ekspektasi gue, kayak kok lu tiba-tiba berubah, jadi kecewa dong, jadi kayak sedih, kok kayak gini gitu loh. Iya. Gitu loh. Makanya itulah, kalau Anda udah saran ya, kalau merasa dirinya udah nggak, maksudnya diri sendiri udah toksik ke orang, toksik itu buat diri kita sendiri, cepet-cepet cari cara tikus sih, jalan tikus. Maksudnya kayak coba deh meditasi, mikirin. Tapi kan masalah tuh harus dihadapi, Lin. Nggak bisa Iya, emang harus dihadapin kok. Cuma sesedih apapun, terkadang mau tunjukin kalau lu lagi sedih nggak apa-apa kok. Iya. Makanya ada orang bilang it's okay to not be okay. Betul. Tapi ada waktunya ya, maksudnya kasih waktu, jangan berlarut-larut. Dan itu sulit juga. Iya. Aku bisa ngomong sampai kayak gini karena aku udah pernah ngalamin. Aku nggak mau sampai kayak banyak orang yang terlalu berlarut sampai kayak depres terus ujungnya bunuh diri. Solusinya itu sedih banget sih. Tolong ya guys, jangan begitu guys. Soalnya aku juga pernah posisi kayak gitu guys. Iya. Gitu. Harus sayang sama diri sendiri dulu sih. Cari lingkungan yang tepat itu penting banget. Cari orang positif itu penting banget. Itu. Baik, sekian sih kok. Ya, mudah-mudahan sharing kita ada manfaatnya. Kalau ada yang kurang berkenan, mohon maaf. Ada yang tersinggung, mohon maaf. Ya guys. Bye-bye. Sekian, terima kasih, bye.